besar. Untuk bisa berangkat ke Malaysia, mereka harus menyetor 10 hingga 15 juta. Dikatakan kepala Bakamla, jangankan pengungsi Rohingya, musuh saja harus ditolong jika darurat. Oke sobat netizen, kembali lagi di video kali ini kita akan melihat nih kebenaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Mengambil sumber dari mana mahasiswa ini ketika melakukan aksi demo, karena ini disalahkan ataupun dikecam. Kita lihat juga di sini ada sebuah artikel yang menuliskan artikel, setelah dituding usir Rohingya, koordinator aksi mahasiswa akui mendapat ancaman di Bun-Bun nih ya. Kita agak sensor sedikit tulisannya dikarenakan sensitif di sini. Sebelumnya lihat ini dulu ya. Ini biar alurnya ini nyambung. Sebelumnya di sini aktivis dan orang-orang yang berpihak kepada Rohingya menyalahkan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini ada artikel yang menuliskan judul aktivis dan warga kecam tindakan mahasiswa Aceh usir pengungsi Rohingya. Ini orang-orang bodoh. Lalu mereka nyanyi-nyanyi joget-joget, itu bukan perilaku mahasiswa. Dan di sini aktivis dan warga, padahal warga di sini jelas-jelas menolak ya. Kok dibawa-bawa masyarakat di sana? Padahal mereka juga demo loh. Nah, kita lihat nih artikelnya seperti apa, kita baca. Selain aktivis, di sini Sekretaris Jenderal Panglima Laut Aceh. Nah, Panglima Laut Aceh juga itu ada yang menerima Rohingya, ada juga yang menolak. Tetapi di sini yang bernama Ajwir Nazar itu menegaskan tindakan mahasiswa yang menyerang pengungsi tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Bagi saya aksi ini adalah akumulasi dari persepsi yang dirancang melalui platform media sosial secara sistemis dan masif akan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya sehingga mempengaruhi sikap masyarakat Aceh. Jadi di sini dianggap mahasiswa ini mengambil sumber-sumber dari platform media sosial yang bohong, yang hoax, yang mengandung ujaran kebencian. Apakah seperti itu? Kita lihat nih alasan. Nah, jadi sumber yang diambil oleh mahasiswa yang melakukan aksi demo tersebut, kita akan lihat dari sumbernya juga ya. Kita dengarkan dulu baik-baik kenapa dia melakukan demo. Menolak etnis Rohingya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh khususnya. Kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasanya ada dugaan kuat yang jaringan tindak pidana perdagangan orang, dan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Maka oleh itu bahkan pihak Kapolda Aceh juga menyampaikan bahwasanya ini adalah kejahatan internasional. Nah, sumbernya dari Bapak Presiden juga ya, dugaan kasus TPPO, dan juga dari Kapolda Aceh. Nah, bicara mengenai alasan lainnya yaitu ada kabar soal cukong. Kita dengarkan dulu seperti ini. Ataupun tekong ya, tekong ini apakah sama atau beda? Pokoknya kita lihat dulu seperti ini. Yang penyelundup untuk memasukkan Rohingya ke sini. Kita akan mereka terusir dari mana? Dari Bangladesh atau dari Myanmar? Bukannya mereka ada camp di sana. Nah, barusan itu ada konfes dari Kapolresta Banda Aceh mengatakan bahwasanya itu ada tekong loh Bang, yang penyelundup untuk memasukkan Rohingya. Nah, kita dengarkan selain dari bersumber dari Presiden dan juga Kapolda, di sini ada kata tekong menurut pihak kepolisian. Nah, apakah mahasiswa ini mengada-ngada kata-kata tersebut dari Polda Aceh? Kita dengarkan sumber aslinya. Nah, informasi yang mereka dapatkan bukan dari platform media sosial yang memberikan ujaran kebencian, tetapi ada nih sumber resminya di sini. Ini dari iNews TV guys. Kita lihat nih di sini narasinya. Mungkin ini alasannya para cukong-cukong membela Rohingya agar kedepannya imigran bisa diperas untuk mata pencarian dengan alasan melindungi Rohingya. Petugas TNI di sini judulnya amankan puluhan pekerja migran ilegal. Kemudian di sini pantas para pembela Rohingya ngotot selain dapat uang dari imigran, mereka dapat dari UNHCR. Nah, kalau yang narasi bawah itu ditulis oleh pemosting video ini ya, kita dengarkan nih kabar tersebut. Banyak 36 pekerja migran ilegal ditangkap anggota TNI di pesisir pantai Pelintung, Dumai, Riau. Korban perdagangan manusia lintas negara ini sempat bersembunyi di hutan bakau. Sebanyak 36 pekerja migran ilegal diamankan tim dari pangkalan TNI AL Dumai, Riau. Para pekerja migran ini terdiri dari 24 pria dan 12 wanita. Saat ditangkap, mereka sempat bersembunyi di hutan bakau di pesisir pantai. Mereka diduga merupakan korban perdagangan manusia lintas negara, dijanjikan gaji besar.
Untuk bisa berangkat ke Malaysia, mereka harus menyetor 10 hingga 15 juta rupiah. Usai diamankan, para PMI ilegal dibawa ke pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia. Anggota TNI kini masih memburu tekong atau agen PMI ilegal ini. Ya, ada tekong yang diburu, ada tekong. Nah, jadi benar ya, alasan yang dikatakan oleh mahasiswa tadi sumber-sumbernya itu fakta, bukan dari media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Nah, ini untuk membela para mahasiswa juga ya, bahwa mereka itu tidak beralasan. Alasan mereka jelas, sumber-sumbernya jelas dari kepolisian, dari presiden, dan juga dari berita resmi. Ini untuk membungkam orang-orang yang mengecam para mahasiswa, yang mengatakan jika mahasiswa ini alasannya tidak jelas, bersumber dari media hoax. Kemudian seperti ini yang dikatakan Kepala Bakamla, jangankan pengungsi Rohingya, musuh saja harus ditolong jika darurat. Nah, Bakamla ini apa nih? Keamanan laut, guys. Nah, di sini ini kompas.com-nya, jadi kita harus benar-benar membaca dan menyajikan kabar-kabar yang dari sumber asli ataupun yang sudah dipercaya gitulah, biar tidak dikatakan hoaxnya. Di sini Kepala Badan Keamanan Laut. Nah, jadi Bakamla ini Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Madya Irfansah mengatakan jajarannya juga perlu membantu pengungsi Rohingya apabila masuk perairan Indonesia. Di sini saya tidak mengatakan pengungsi dari diri saya. Ini ada dari artikel, kalau saya sih nyebutnya imigran gitu ya. Nah, Irfansah menuturkan tugas Bakamla mencegah pengungsi Rohingya masuk ke perairan Indonesia. Tetapi dia mengatakan, namun perlu diingat kita sebagai aparat di laut, sebagai seorang pelaut seluruh dunia ini punya kode etik. Ya, kode etik dan peraturannya tidak hanya peraturan Indonesia saja. Irfansah juga selaku Kepala Badan Keamanan Laut mengatakan tidak hanya pengungsi Rohingya, musuh saja perlu ditolong apabila mereka memiliki kedaruratan di laut. Mungkin ini bisa menjawab kenapa laut kita terus kebobolan orang-orang Rohingya ya. Di sini Kepala Badan Keamanan Lautnya aja bilang seperti itu. Ya, jadi itulah ya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini sampai diancam ada yang mau dibun-bun tadi ya. Ada artikelnya itu dan kita menyajikan beberapa sumber informasi yang benar-benar ada sumbernya gitu ya. Tidak hoax lah. Yang pasti ini untuk membungkam orang-orang yang menuduh, yang menolak Rohingya ini mendapatkan sumber informasi yang mengandung ujaran kebencian, padahal nyatanya masyarakat di sini sudah pintar, memiliki sumber-sumber terpercaya, baik itu dari pihak kepolisian dan juga sumber-sumber yang sudah dipercaya lama seperti kompas.com ataupun juga berita-berita resmi yang berada di televisi, guys. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.